Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 golongan ahli sedekah yang masuk neraka. Sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan Allah SWT bagi para hambanya. Tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentunya ada beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amalan sedekahnya berlimpah. Beberapa hadis juga telah menceritakan kisah dari orang-orang ahli sedekah yang tetap masuk neraka. Sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan Allah SWT bagi para hambanya. Tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentunya ada beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amalan sedekahnya berlimpah. Beberapa hadis juga telah menceritakan kisah dari orang-orang ahli sedekah yang tetap masuk ke neraka. Berikut ini golongan ahli sedekah tetapi dilempar ke neraka oleh malaikat. Golongan yang pertama yaitu orang yang ahli sedekah tetapi untuk mencari pujian orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dilakukan. Rasulullah pernah bersabda berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmatmu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Kemudian Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuatnya demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau orang yang murah hati. Dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua yaitu menunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Lalu beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, atau sudah menjadi hak ahli waris. Berdasarkan hadis di atas, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah di saat masih sehat dan diperintahkan untuk tidak menundanya. Kemudian yang ketiga, tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Allah SWT telah berfirman untuk menafkahkan harta kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan firman tersebut, kita tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah. Karena sedekah yang lebih utama adalah sedekah untuk kedua orang tua terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Rasulullah SAW telah bersabda untuk tidak perhitungan dan gigir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berlaku hal yang sama kepada kita. Hendaknya kita bersedekah sesuai kemampuan diri
dan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan hati resah dan perhitungan. Kemudian yang kelima, mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Akibatnya, tali silaturahmi bisa putus dan juga dapat menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Demikianlah 5 golongan ahli sedekah yang masuk ke neraka. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.